Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Salsabila. Saya dari kelompok 3. Saya mewakili anggota-anggota saya yang susah dihubungi dan susah diajak kerjasama, yaitu Dewan Berakuota, Danan, Raka, Okta, Sakila, Nabila, Fauzan, Raffi, dan Adel. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang negara Cina, yang dimana tanggal kemerdekaannya yaitu Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang kita kenal saat ini diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949. Peristiwa bersejarah ini menandai berakhirnya perang saudara antar Partai Komunis Cina atau PKC yang dipimpin oleh Mao Zedong dan Kuomintang atau KMT yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Mengapa 1 Oktober? Tanggal 1 Oktober dipilih sebagai Hari Nasional RRT karena pada tanggal inilah Mao Zedong secara resmi mengumumkan berdirinya RRT di lapangan Tiananmen, Beijing. Peristiwa ini disaksikan oleh ratusan ribu orang dan menjadi momen bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Cina. Perlu diingatkan, meskipun proklamasi dilakukan pada 1 Oktober 1949 secara resmi, pemerintah RRT baru terbentuk pada 21 September 1949. Perayaan Hari Nasional RRT setiap tahun pada tanggal 1 Oktober, rakyat Cina merayakan Hari Nasional dengan berbagai kegiatan seperti upacara bendera, pengibaran bendera merah bintang 5 di lapangan Tiananmen, parade militer, pamer kekuatan militer dan teknologi terbaru, perayaan budaya, pertunjukan seni tradisional, tarian tradisional dan festival, makanan, liburan nasional. Masyarakat Cina mendapatkan cuti untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga. Mengapa Hari Nasional RRT penting? Hari Nasional RRT adalah simbol kebangkitan dan persatuan bangsa Cina setelah mengalami periode penggolakan dan perang saudara yang panjang. Perayaan ini juga menjadi momentum untuk memperingati perjuangan panjang rakyat Cina dan dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera. Lalu, luas wilayah dan populasi besarnya Cina, negara terluas. Cina adalah salah satu negara terluas di dunia dengan beragam lanskap mulai dari pegunungan Himalaya hingga gurun Gobi. Populasi terbesar Cina memiliki populasi terbesar di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk. Ekonomi yang kuat dan tumbuh pesat. Ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, Cina memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia industri manufaktur. Cina dikenal sebagai pabrik dunia karena kontribusinya yang besar dalam produksi barang-barang manufaktur inovasi teknologi. Cina harus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, terutama di bidang budaya yang kaya dan unik. Filsafat, Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme adalah 3 filsafat utama yang telah membentuk budaya Cina, seni dan sastra. Kaligrafi, lukisan, puisi, dan novel adalah bentuk seni yang sangat dihargai di Cina. Tradisi dan festival. Cina memiliki beragam tradisi dan festival seperti Tahun Baru Imlek, Festival Perahu Naga, dan Festival Tengah Autumn. Tantangan dan peluang. Pencemaran pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi udara, air. Ketimpahan sosial, ada kesenjangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara kaya dan miskin. Hubungan internasional. Cina memainkan peran penting dalam politik global, memiliki hubungan yang kompleks dengan negara-negara lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Cina. Dimulai dari peradaban kuno yang mengalir sejak zaman purba.
Cina adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Jejak manusia purba di wilayah ini telah ditemukan sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok kemudian berkembang pesat di sepanjang lembah Sungai Kuning yang melahirkan berbagai negara kota pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Zhang sekitar 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Pada masa ini, aksara Tionghoa kuno mulai digunakan dan banyak peninggalan arkeologi penting ditemukan. Salah satunya cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno. Dinasti-dinasti yang membentuk negara Cina. Pertama, dinasti Zhou pada sejak 1960 sampai 221 sebelum Masehi, melanjutkan estafet kekuasaan dan menjadi periode yang penting bagi perkembangan budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok. Konsep-konsep penting seperti mandat surga dan sistem feodal muncul pada masa ini. Kedua, patung prajurit dinasti Qin. Qin Huang berhasil menyatukan seluruh wilayah Cina pada tahun 2201 sebelum Masehi dan mendirikan dinasti Qing. Beliau terkenal dengan pembangunan tembok besar Cina yang megah. Ketiga, perkembangan dan kejayaan dinasti-dinasti selanjutnya. Setelah dinasti Qin, berbagai dinasti Shili berganti berkuasa di Cina seperti Han, Tang, dan Song. Masing-masing dinasti memiliki kontribusi besar dalam perkembangan berbagai bidang, termasuk seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Patung Buddha dinasti Tang. Pada masa-masa peperangan dan pembelotan, sejarah Cina juga diwarnai oleh periode perang saudara dan invasi bangsa asing. Dinasti Ming berhasil mengusir bangsa Mongol dan mengembalikan kejayaan Cina, namun kemudian mengalami kemunduran. Kota terlarang Beijing. Dinasti Qing terakhir di Cina didirikan oleh suku Manchu dari Manchuria. Meskipun mengalami masa keemasan, pada akhirnya dinasti ini runtuh akibat tekanan oleh dalam dan luar negeri. Dan Kaisar Puyi merupakan kaisar terakhir dari dinasti Qing. Lahirnya Republik Cina dan era komunis. Pada tahun 1912, Republik Cina didirikan setelah runtuhnya dinasti Qing. Namun negara ini kemudian mengalami peperangan saudara yang berkepanjangan antara Kuomintang dan Partai Komunis Cina, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong. Akhirnya Partai Komunis Cina di bawah kepemimpinan Mao Zedong berhasil memenangkan perang saudara dan mendirikan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Perkembangan Cina modern. Sejak didirikannya Republik Rakyat Cina, negara ini mengalami transformasi yang sangat pesat. Kebijakan reformasi dan keterbukaan yang dimulai pada akhir tahun 1970-an telah membawa Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berbagai aspek tentang sejarah Cina seperti filsafat dan agama, Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, dan pengaruh terhadap masyarakat Cina, seni dan arsitektur, keindahan seni kaligrafi,
lukisan, dan bangunan-bangunan kuno Cina, penempuan dan teknologi. Sumbangan Cina dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang penemuan kertas, kompas, dan bubuk mesiu. Peradaban minoritas, keberagaman budaya dan etnis di Cina. Hubungan internasional, interaksi Cina dengan negara-negara lain sepanjang sejarah. Kenapa kita perlu mempelajari sejarah Cina? Karena dengan memahami budaya Cina, terdapat nilai-nilai tradisi dan cara pandang orang Cina. Memahami hubungan internasional, melihat peran Cina dalam dinamika global, menghargai keberagaman, memahami bagaimana peradaban yang berbeda dapat berkembang dan saling mempengaruhi.